Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi rabbana syahru siyam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha menuril absyari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan mut'imil jihani wa so'imina fi syahri Ramadan. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahumullah yang mulia, Dewan Kemakmuran Masjid, Takmir Masjid, Imam Rawatib, wabil khusus Bapak Haji Ardin yang senantiasa hampir lamanya 2 tahun kita tidak jumpa dengan beliau. Saya kebetulan berkeliling Indonesia untuk menyampaikan kebenaran Islam, dan saya baru pulang kemarin dari Makassar. Insyaallah bulan Juli nanti sejak tanggal 9 usai Ramadan, Lebaran, Idul Fitri, saya juga sudah menuju ke Sumatera Barat, Padang. Jadi kehidupan saya alhamdulillah sampai hari ini, bahkan saya berjanji sampai masuk ke liang kubur hanya untuk berdakwah. Istri, anak, keluarga itu nomor 80. Yang paling saya cinta adalah Islam, dakwah. Bukan berarti mengabaikan mereka, Al-Quran mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tetapi kecintaan kepada Allah dan Rasulullah itu harus diprioritaskan. Para alim, para ulama, dan yang saya cintai saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 365 hari, 12 bulan dan 1 tahun. Ada 4 bulan yang diharam oleh Allah: bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Ramadan, dan Dzulqa'dah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kemuliaan, keutamaan, dan keistimewaan Ramadan ini ialah diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah lembar kitab wahyu yang disampaikan oleh semua Nabiullah. Al-Quran itu adalah rangkuman daripada keseluruhan kitab para Nabiullah. Malam pertama Ramadan, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Suhuf Ibrahim alaihissalam. 700 tahun setelah kitab Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Taurat Musa alaihissalam. Malam ke-6 Ramadan, setelah Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman kepada Musa, "Inni ataitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurhum zulmatan." Wahai Musa,
Aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Maka Musa bertanya, Musa, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala nurul Quran wa nurul Ramadan, cahaya Quran dan cahaya Ramadan. Wa ma zulmatani ya Rabbi, dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal qiyamati, untuk menerangi mereka dari kegelapan kubur dan siksa kegelapan hari kiamat. Jarak rentang waktu antara Musa dengan Nabi Isa saja sudah 3.500 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Berarti rentang waktu 4.076 tahun sebelum datang umat Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum datang umat Islam. Allah Ta'ala sudah menyampaikan kepada Musa, umat Muhammad akan dimuliakan. Jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan umat yang baru, orang-orangnya baru, tapi syariat agamanya sudah dipraktikkan oleh semua nabi. Setelah Allah turunkan itu, Taurat diterima oleh Musa. Mana kitab Taurat itu? Kitab Taurat itu tidak dalam bentuk buku, bukan seperti buku begini, tidak. Taurat itu bentuknya dalam bentuk dua log batu, atau yang kita kenal dengan the Ten Commandments, 10 perintah kepada nenek moyang Bani Israel. Diberikan Taurat itu kepada Musa. Musa memimpin, Musa tidak berhasil memimpin bangsa biadab Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala turunkan setelah Taurat, malam ke-12 Ramadan, diturunkan lembar kitab 500 tahun setelah Taurat, namanya Zabur Daud. Setelah Zabur Daud, Allah Ta'ala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam pada malam 18 Ramadan, 1200 tahun setelah Zabur. Dan setelah Injil barulah Allah Ta'ala turunkan 620 tahun kemudian Al-Furqan. Terkait dengan surat yang ada dalam Al-Quran, dari Quran surah Al-Baqarah, dari Quran surat Al-Fatihah sampai ke Quran surah An-Nas, itu diturunkan berangsur-angsur ke bumi yang paling rendah pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Itulah sebabnya umat Islam berpuasa, kita semua yang melaksanakan saum Ramadan adalah untuk mengikuti teladan orang-orang sebelum kita. Allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh berpuasa untuk mengikuti jejak orang-orang sebelum kita. Ya, tadi yang saya katakan bahwa semua firman yang diturunkan, wahyu yang diwahyukan oleh Jibril kepada semua nabi itu terjadi pada bulan Ramadan, bulan yang panas. Dibahasakan dari bahasa Arab kuno atau bahasa yang dipakai Nabi Ibrahim, namanya bahasa Aramik, Aram, bukan bahasa Yahudi. Kalau bahasa Yahudi itu bahasa modern. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Persade, Kof, Rese, Shintau. Itu bahasa Yahudi, abjadnya itu yang disebut dengan Hebreu. Dan Nabi tidak menggunakan bahasa itu bahasa baru. Setelah Inggris usai menjajah Israel, barulah mereka mendirikan bahasa modern, yaitu bahasa Ibrani. Dan Nabi tidak menggunakan bahasa itu. Tidak ada dalam kitab level bahasa Ibrani itu, bahasa Injil itu nggak menggunakan bahasa Ibrani. Nabi Isa datang ke dunia menggunakan bahasa Aram atau bahasa Suryani, bahasa Arab kalau sekarang, bahasa Arab kalau sekarang ini bahasa Arab. Jadi tidak ada Nabi menggunakan bahasa selain bahasa Arab yang kita pakai. Itulah sebabnya di dalam kitab Alkitab tua, Bible tua,
Kekalahan kita di Indonesia ini kan kurang disiplin. Itulah orang kafir itu, walaupun kafir mereka disiplin kalau di dalam gereja itu. Saya bekas pendeta. Satu yang saya tidak buang dari kafir itu disiplin. Menghormati itu wajib, apalagi dakwah begini bukan diri saya yang bekas kafir ini nggak perlu dihormati, tapi dakwah ini yang perlu dihormati. Kadang-kala kita tidak menghormati itu, makanya lihatlah jarang orang memilih jalan seperti saya begini. Kebanyakan ustadz-ustadz ini memilih jalan untuk aman, hanya NATO, no action, talk only. Mereka memilih jalan untuk aman, nggak mau memilih jalan seperti saya dan Habib Rizik, nggak berani. Hanya bisa dihitung dengan jari. Di Indonesia ini kebanyakan penjilat, makanya jadi munafik. Biar kiai munafik, ustadz banyak juga yang munafik. Kenapa? Kenapa? Takut di penjara, takut mati. Saya malah cari-cari yang begitu supaya cepat mati. Tapi bukan bunuh diri. Kalau bunuh diri itu mati kafir, kan gitu. Melihat kemunafikan, kemungkaran yang terjadi akibat al-umara'u bil jumhuri, penguasa sewenang-wenang di Jokowi. Kelihatan sekali kan? Itu baru kita main-main sekarang. Tidak boleh, tidak boleh. Harus jangan selalu mengidentik. Kemarin saya diundang di gedung cyber mau ceramah. Sudah sampai saya Juhur. Duduk saya di situ lama. Tidak ada panitia dekati. Saya pulang. Lalu dia telepon, Ustaz di mana? Saya bilang saya sudah di tol, sudah kembali. Kenapa? Kalau saya mau berdakwah mencari itu, saya bilang saya masuk biar aja. Tapi saya menghormati wibawa dakwah supaya Islam dihargai. Saya pulang. Karena saya bukan mencari amplop. Saya dipelihara oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Saya kembali. Nah, kalau saya sudah dengar saya bicara begini, ada orang ngomong, saya sudah nggak konsen lagi, sudah kacau gitu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimahumullah, saya dulu orang yang mempendetakan pendeta, ini dokumen saya. Mereka tidak akan bisa jadi pendeta kalau saya tidak pendetakan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan 18 Ramadan 1427 Hijriah atau bertepatan dengan hari Rabu 11 Oktober, saya, istri dan 3 orang anak kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami masuk Islam dan sampai sekarang alhamdulillah kami masih Islam. Saya bilang sama istri anak saya, langit tempat kami bergantung runtuh, bumi tempat kami berpijak lenyap. Sekali kita Islam, sampai mati kita tetap Islam. Amin ya Rabbal. Nikmat betul kita jadi orang Islam ini. Surga sudah tersedia, mati sudah ada tempatnya. Saya masuk Islam ini kan bukan karena orang Islamnya, karena kebohongan, ketidakbenaran kitab agama Kristen. Bukan kitab suci. Kalau suci berarti jangan ditambah kata suci, holy Bible, enggak, karena Bible gitu, enggak ada kata holy. Kalau suci berarti bersih dari tangan, sama dengan ruangan, no smoking, berarti bebas dari asap. Nah gitu kan, kitab suci berarti suci dari pikiran dan intervensi tangan manusia. Tapi Bible Kristen itu orang umat Islam bahkan ikut-ikutan terjebak mengatakan Injil. Betul kan? Bukan Injil. Kitab suci Kristen itu adalah Perjanjian Baru. Ada 2 versi, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini adalah kitab yang diadopsi dari kitab Bani Israel. Yahudi punya kitab, 30% sama isinya dengan Al-Quran, 70% adalah dongeng Yahudi. Perjanjian Baru ini hanya 5% yang benar, 95% tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Itu Ahok
namanya apa? Al-Maidah 51 membohongi, begitu ya? Sekarang dia masuk penjara. Kalau dia mengatakan membohongi, saya justru masuk Islam karena sudah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran lagi bahkan. Dia nggak tahu apa-apa, membaca Al-Quran pun nggak bisa dia. Saya sudah membaca, mempelajari, dan kalau dilihat dari level kafir, level saya lebih tinggi. Saya rektor, dia cuma jemaat biasa. Saya masuk Islam, dia masih kafir. Mana yang jamaah lebih percaya, saya atau dia? Saya rektor dan dia jadi gubernur karena orang Cina, bukan karena pintar. Saya tahu bahwa Ahok tidak pintar begini. Waktu dia bikin pledoi mengenai ikan Nemo melawan arus. Ini hakim-hakim dan jaksa-jaksa ini adalah orang-orang yang jago berfilsafat. Kompetensi filsafat mereka itu di atas rata-rata. Hukum tidak bisa berdiri tanpa filsafat. Orang-orang yang jago filsafat. Jadi kalau ikan Nemo ini dalam filsafat pendidikan, ini melawan arus, dan yang dilawan bukan masyarakat. Berarti ini Jokowi yang dia lawan. Hakim tahu, hakim simpan dia di penjara. Jadi kalau mengatakan itulah akibat dari apa? Menghina Islam. Dia masuk penjara itu cuma satu jawabannya. Allah yang penjarakan dia karena dia menghina Saya sudah pelajari 8 tahun Al-Quran ini. Buka tutup sampai istri saya tanya, kau pendeta atau ustaz? Saya bilang tunggu, saya pelajari karena semua kitab suci Kristen itu 16 tahun saya rektor, 16 tahun saya pendeta, itu banyak sekali yang nggak benar. Berdiri di atas mimbar gereja hari Minggu pagi, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman yang kami sampaikan. Saya sampaikan itu bukan firman. Firman saya dan teman-teman. Loh, memang betul. Ini kalau nggak betul saya sering itu. Pak Haji, di Manado sekarang kalau Pak Haji, kalau Pak Haji ke Manado sekarang, di Manado itu di kota sudah bukan orang Kristen. Kakak saya perempuan di sana itu yang menjadi pengurus mu'alaf mutmainah. Orang Manado banyak yang masuk Islam sekarang. Ribuan orang Manado masuk Islam. Kaget saya waktu ke Manado bulan Mei. Saya lihat itu di kampung-kampung yang tadinya Kristen fanatis, ada madrasah, ada sanawiyah, ada diniyah, ada aliyah, ada perguruan tinggi, bahkan sampai di gunung sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren Islam. Ada banyak kemajuan. Ditanya sama orang Manado, kenapa? Kami sudah tahu bahwa buku Ustadz Yahya sampai ke sini, kitabnya palsu semua. Saya punya bukti. Kalau Ahok bilang Al-Maidah 51, mana buktinya? Kalau bicara supaya tidak dihukum, mesti ada bukti. Ini palsu semua, ratusan ribuan ayat ini. Orang Kristen mau ngomong apa? Makanya saya biar keras, tak bisa disimpan sama pemerintah. Heran kok Habib Rizik yang dilapor. Jangan Habib Rizik yang dilapor, saya harusnya dilapor di polisi. Habib Rizik dilapor katanya, kalau Isa dilahirkan, siapa bidannya? Kalau saya orang Kristen, saya jawab, bidannya pada waktu itu Ananias dan istrinya. Mereka yang memandikan bayi Yesus, mereka yang memelihara bayi Al-Masih itu bidannya. Orang Kristen kan yang jawab, malah dilapor ke polisi. Jokowi juga suka-suka bela-bela orang-orang kafir. Lah iya, memang betul. Anak penemu listrik di Aceh sana tidak dibawa ke istana. Ini monyet-monyet yang bikin pelanggaran bakar masjid di Papua sana dia undang ke istana, kan begitu. Mau apa? Nggak usah pura-pura, memang kelihatan. Saya susah kalau mau ditangkap, malah saya senang sekali itu, nggak bakal kemana-mana saya. Palsu semua, ngomong kosong. Ini mau lapor saja, lapor ke polisi, begitu kan? Jangan Habib Rizik saya dilapor. Supaya apa? Begitu ditangkap polisi, debat di depan publik, debat di TV One dan Metro TV, kan gitu. Begitu debat, sudah ketahuan. Orang Kristen yang tadinya tidak tahu kitabnya palsu, akhirnya jadi masuk Islam. Begitu. Banyak sekali. Dan saya di mana-mana sudah ribuan Islamkan orang. Karena saya tiap hari jalan. Kemarin di Goa, Makassar, satu keluarga saya Islamkan. Tapi saya tanya dulu.
Saya tidak bangga kamu masuk Islam. Yang saya bangga, amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasul wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ente beriman kepada Allah dan melakukan perintah. Jangan nanti masuk Islam tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan. Masuk. Kan ada yang begitu. Masuk Islam karena mau menikah, masuk Islam karena ikut-ikutan. Pagi beriman, sore menyangkal. Beriman sampai mati, itu namanya iman. Konsisten. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Mati dalam keadaan Islam. Enggak apa-apa tidak punya harta di dunia. Enggak apa-apa. Yang penting mati dalam keadaan Islam. Di sana yang banyak kita temukan. Saya sering kali katakan kepada jamaah, kalau hanya mau cari uang saya masuk Islam, malah saya boleh tanya Pak Haji, saya ke daerah-daerah itu boleh tanya semua panitia masjid, saya menggunakan dana sendiri. Dari mana saya dapat dana itu? Pakai dana sendiri. Dari buku ini, karena dibeli jamaah, saya beli tiket dengan istri berdakwah kami. Nggak ada itu saya pakai manajemen, nggak. Saya dari dana pribadi. Gitu. Saya berangkat ke daerah-daerah dan membawa buku. Nah, kalau di Kristen dulu dari ujung kaki sampai ujung rambut saya digaji oleh Jerman. Ribuan dolar saya terima, itu baru insentif, belum gaji dari sinode, belum gaji dari jemaat. Begitu. Itu banyak sekali orang-orang Kristen yang kaya-kaya. Bahkan kalau hanya mau melihat itu, nggak usah masuk Islam, di sana kafir saya kaya. Saya diberkahi dengan harta yang cukup besar, fasilitas. Bahkan ibu bapak tahu, pendeta dari ujung kaki sampai ujung rambut di fasilitas gereja, masuk ke dalam peti mayat saja pakai sepatu. Masuk ke dalam peti mayat, sudah jadi mayat, pakai dasi kupu-kupu, pakai sepatu. Sekarang saya nggak ada sepatu lagi, pakai gamis kemana-mana. Alhamdulillah. Di pasar Tanah Abang 40.000 murah. Dulu waktu saya pendeta ini taplak meja dari mana orang Islam pakai? Padahal bukan taplak meja, ini sorban. Saya suka hina-hina Islam. Orang Islam pakai jubah begini, gamis. Saya bilang ini kain pintu dari mana? Sekarang saya senang pakai gamis. Apalagi bulan Ramadan begini. Karena kebanyakan kegiatannya sholat, jadi lebih leluasa pakai gamis. Siang-siang begini di rumah berzikir, berdoa, menghafal Al-Quran, hadis. Apa kerjaan kita? Di dunia ini hanya tempat lewat saja, singgah. Tujuan kita adalah akhirat. Saya suka hina-hina orang Islam. Azan di televisi berbunyi, saya katakan istri saya, itu ada istri saya, matikan. Saya tidak suka dengar itu. Keras sekali saya mempertahankan argumen kafir dulu waktu saya pendeta. Keluarga saya di Manado saja heran, kok bisa masuk Islam kamu? Saya bilang saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Bapak saya katakan, kenapa kamu masuk Islam? Sudah, kalau ente mau tahu, saya mau tanya sekarang sama bapak. Tuhan pernah mati enggak? Dia bilang Tuhan tidak pernah mati. Yesus masih percaya sebagai Tuhan? Percaya, Yesus Tuhan saya. Yesus pernah mati enggak? Dia matikan menebus dosa-dosa manusia. Enggak, pernah enggak? Saya tanya, bukan sebab kematiannya, pernah enggak? Dia bilang pernah di kayu salib. Nah, kalau Yesus mati, siapa yang Bapak ikut? Tuhan yang tidak mati atau Yesus yang pernah mati? Dia bilang kamu bikin bingung saya. Bukan ente, bukan saya bikin bingung, Paulus yang bikin bingung ente. Kamu yang dibingungkan oleh kitabmu sendiri. Orang Kristen ini seperti pendeta-pendeta yang ada di Jakarta ini kan bukan pendeta orang Indonesia kebanyakan. Itu pendeta-pendeta orang Cina yang kalah dagang di Hong Kong. Iya kan? Cina-Cina yang miskin kok semua itu. Makanya ada jemaah bilang, Ustaz, kita mohon doa supaya Ahok masuk Islam. Saya bilang doakan Ahok, doakan Megawati, doakan Jokowi, Surya Paloh. Bukan ini supaya cepat mati. Saya bilang begitu. Doakan masuk Islam. Kalau mau doakan masuk Islam di bulan Ramadan begini, hari Tanus Dibiu, doakan beliau supaya masuk Islam, karena tutur katanya, wahafidil lisan, kata-katanya, perbuatannya, yakin saya berani bertaruh orang ini tidak ada didukung oleh siapapun. Dia ini memang betul-betul membantu masyarakat yang lemah. Belum saja dia jadi pejabat, sudah banyak pengeluarannya
untuk membantu orang-orang miskin, dan tidak ada dia ngomong-ngomong di mana-mana. Enggak. Partai Perindo itu, partai apa itu, politik, biar saja dia itu, dia orang Islam kelakuannya Islami, daripada kita orang Islam kelakuan ada nenek-nenek di Jakarta itu kalau pidato selalu pakai salam Islam, tapi ujung-ujungnya mengatakan bahwa tidak ada hari akhir. Siapa tuh nenek itu? Itu memang iblis betul-betul, mudah-mudahan cepat mati tuh Megawati itu. Ini Ramadan, dia tidak, jangan main-main Ramadan begini. Betul kita umur dakwah, tapi diterima oleh Allah. Sekarang mau melawan sama mereka yang pegang pemerintahan, paling bagus doakan. Saya seluruh Indonesia saya keliling, sampai ada Kapolres ikut ceramah di Makassar. Kenapa bilang begitu Ustaz? Kenapa kau juga satu ikut-ikutan? Ikut sama-sama ke sana kalian ke neraka. Kalian boleh begitu, tapi jangan mengaku orang kalian orang Islam, tidak tahu kalian jadi pejabat karena Islam. Coba waktu pencalonan jadi presiden ditulis Matius Jokowi, Lambertus Jokowi, Stefanus Widodo, begitu bukan Joko Widodo, Stefanus Widodo, Matius Widodo, Markus Widodo, Robertus Widodo, atau siapa? Tetanus Widodo, nama-nama kafir itu kan. Jadi presiden enggak? Saya mau tanya, jadi presiden enggak? Gak bakal jadi presiden, karena orang lihat, oh ini Kristen, jangan dipilih. Tapi karena Joko Widodo pakai kopiah ngaku Islam, orang pilih. Mayoritas kita orang Islam. Sama dengan kafir yang dipenjara ini, Ahok ini, dia dipilih oleh siapa? Dimenangkan oleh orang Islam. Selalu nuntut-nuntut, oh saya yang bangun masjid, saya yang ini, saya saja bangun ukip, saya nggak tuntut-tuntut. Berapa banyak gereja di Papua sana saya bangun dengan Jerman, nggak ada saya ngomong-ngomong. Karena saya tahu itu rumah neraka di dalamnya. Silakan kalian bertepuk tangan di situ, api semua di situ. Oh, saya 16 tahun, saya yang pendetakan orang-orang ini jadi pendeta. Masuk Islam saya setengah-setengah, rugi. Amar ma'ruf nahi. Banyak ustaz-ustaz mau memilih amar ma'rufnya. Sudahlah, kalau umat Islam ini nggak usah disuruh. Puasa, insya Allah puasa. Kulu amal ibni Adam lahu ila saum fa innahu liwa'ana azbih. Orang puasa itu hanya Allah yang tahu. Semua kata Allah perbuatan anak cucu Adam untuk dirinya sendiri. Amalan anak cucu Adam lahu ila saum, kecuali saum, kecuali puasa adalah untukku, karena aku yang mengetahui, aku yang memberikan pahala. Begitu. Umat sudah tahu, jemaah sudah tahu puasa. Saya aja dari kafir, alhamdulillah. Itu anak saya kecil-kecil puasa. Kenapa? Istri saya hamil 8 bulan puasa. Kenapa? Saya paksakan, nggak bakal mati. Melaksanakan ketaatan di hadapan Allah nggak bakal mati. Kalaupun mati berarti jihad, melaksanakan perintah Allah. Tidak nikmat di dalam dada. Mana ada orang puasa haus, mana ada orang puasa lapar. Saya puasa sampai sekarang itu belum haus, belum lapar. Malah kalau mau buka itu nggak ada, cuma sedikit air. Inna nafsa la amaratun bisu'i illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu yang sudah dikendalikan oleh nafsu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang hidup Di pendeta mana pernah tenang? Biar gaji besar, karena ketakutan dengan bohong, dusta. Kalau pendeta yang biasa-biasa mimpin gereja ini kan nggak tahu dia bohongnya Kristen. Kenapa? Karena dia tidak tahu, dia cuma menerima Bible itu. Nonton televisi saya dengan istri saya channel Kristen. Coba lihat itu. Saya panggil istri saya, ngomong kosong apa lagi di orang-orang ini. Kami nonton TV suami istri. Iya Pak, kamu dulu begitu ya. Ngajak-ngajak orang inilah seperti Gatot. Siapa yang masuk penjara? Gatot Brajamusti. Makanlah, inilah tubuh Kristus. Roti beli di warung sana baru dipotong-potong, ini tubuh Kristus mati karena dosa-dosa kita. Habis makan roti yang di warung itu, minum anggur kolesterol. Ibu-ibu yang gak biasa minum alkohol pulang gereja mabuk miring-miring. Innalillahi. Surga dari mana, men?
masuk gereja baju satu tali, rok pendek. Surga dari mana ini? Kacau betul, gila. Saya bilang istri saya, alhamdulillah kita diberi hidayah. Oh, belum berhenti, orang kafir nggak bakal berhenti. Kita yang masuk Islam begini jadi korban caci maki, fitnah, hinaan, nggak bakal berhenti. Justru itu menjadi pupuk bagi keimanan kami. Amin ya Rabbal. Oh, nggak bakal lemah. Saya jalan terus dakwah, nggak bakal takut, nggak ada rasa takut sedikit pun. Orang bilang, oh, nanti kami tunggu kamu di sana. Saya bilang tunggu saja lah. Di mana ada saya mau berangkat kemarin? Kami tunggu kau di mana? Putus batang leher. Saya balas, itu memang yang saya cari. Enggak balas-balas. Bagaimana kau macam saya keluarga besar di Manado sana. Nggak ada orang bisa ganggu saya di sana. Saudara-saudara saya sudah muslim kebanyakan. Beda dengan dulu, belum ada yang masuk Islam. Wah, itu saya, bahkan ayah kandung saya perintahkan, cari Yahya itu, bunuh kalau dapat. Tapi sekarang alhamdulillah, baru yang masuk Islam di sana bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Makanya saya sering katakan, kalau bodoh, kalau goblok, tidak usah masuk Islam. Karena Islam ini agama yang memerlukan intelijensi yang kuat dan agama yang memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Nah, orang bodoh ini orang jadi bodoh karena tidak disiplin. Betul? Betul. Makanya kalau orang kafir bodoh itu lihatlah, hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu jadi Islam, besok murtad. Saya seperti Pak Haji katakan tadi, anak saya lagi sakit. Siapa lagi saya mau minta tolong? Saya bilang sama Pak Haji, tolong Pak Haji dari rumah sakit istri saya. Biar bagaimana mengganggu juga konsentrasi saya berdakwah. Mengganggu bukannya apa? Maksudnya pergi minta bantuan untuk bayar masjid, bayar ini namanya ongkos berobat. Karena saya di perjalanan, memang saya berdakwah ini nggak ada siapa-siapa, berjalan terus sendiri, tidak ada kemampuan dari mana. Itulah saya heran, kok bisa begini ya? Bisa saya hidup cuma sendiri begini. Ini kalau dulu kan di gereja digaji besar, masya Allah. Pokoknya tenang-tenang saja duduk. Begitu masuk Islam, semua diambil oleh gereja. Sini kembalikan. Oh, hebat juga. Setelah masuk Islam dia ambil. Padahal mereka bujuk. Ayo Pak Yahya, mungkin masih kurang, nanti kami tambah $10.000 lagi. Asal kembali ke Kristen. Weh, bukan masalah uang. Masalah besok kita ini lebih dulu di neraka, baru jemaat Kristen ikut ke bawah. Oh, kita yang ajar kok. Harusnya kan saya dilapor, supaya polisi tanya, betul nggak kita mau begitu? Pasti pendeta bilang, oh iya memang betul. Nah, kalau betul kenapa lagi dilapor? Ini komentar-komentar bukan pendeta-pendeta sembarang yang mengomentari ini, bahwa kitab mereka memang terdapat kepalsuan, palsu dan tidak benar, tidak rasional, irasional, non kontekstualis dan sistematis. Tidak sistematis, tidak kontekstual, tidak teologis dan tidak rasional. Itulah sebabnya hanya orang bodoh atau membodoh diri yang tidak mau masuk Islam. Saya bilang sama anak bini, istri saya, kita sekali mengucapkan syahadat, kalian tetap di rumah, anak-anak sekolah. Alhamdulillah Pak Haji, anak-anak saya kan Pak Haji tahu sampai sekarang itu nilainya nggak pernah menurun. Jadi anak-anak saya itu dari kecil, dari SD sampai SMA mereka ranking. Bahkan anak saya kelas 2 SMA itu sudah bisa menggambar perspektif, padahal dia bukan insinyur. Jadi di kompleks sana orang panggil dia untuk suruh gambar-gambar bangunan, tapi dia dikasih uang. Pak, saya bisa, dia bisa. Itulah kelebihan setelah kami masuk Islam. Banyak kelebihan anak-anak saya, mereka sekolah, mereka juara ranking. Saya gurunya tanya, bapakmu siapa? Oh, dia bilang bapak saya Ustadz. Ustadz siapa? Itu Yahya Waloni. Bukan bapakku yang mantan kafir itu. Iya katanya. Oh, memang bapak bangga sekali saya. Kalau mantan kafir begini, berarti diberi rahmat oleh Allah. Amin. Tapi kalau mantan Islam seperti Saifuddin Ibrahim, saudara itu memang betul-betul setan. Itu lebih setan lagi daripada Megawati dan sebagainya tadi. Kalau Megawati belum murtad sih, tapi itu memang sudah murtad. Saifuddin Ibrahim. Perutnya Pak Haji udah begini sekarang kalau jalan, seperti perempuan 9 bulan. Sudah jadi gendut, cacing semua itu. Saya dulu waktu pendeta begitu setelah Islam sudah rata ini. Apalagi ini sudah Ramadan begini, tidak ada lagi Pak Haji. Memang rata ini. Tunggu nanti kalau Maulud Nabi lagi, wah begini lagi.
Memang diproses seperti mobil 5.000 km berhenti. Berhenti untuk apa? Bukan ganti ban, ganti oli. Supaya apa? Bukan outer beauty-nya, bukan eksteriornya, interiornya, mesinnya bagus. Begitu juga puasa. Bukan berarti, itu si Abdullah, kenapa? Badannya kurus, tadinya gendut karena lebaran Ramadan jadi kurus. Bukan perubahan fisik, yang terjadi adalah perubahan yang tadinya malas berjamaah jadi rajin berjamaah. Dan saya dari kafir ini tidak peduli NU atau Muhammadiyah atau apapun, saya jalan sendiri dengan semua adalah saya akui. Orang kunut, saya kunut, tidak kunut juga saya tidak kunut. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya Islam, mempersatukan semua muslim. Dan saya sering bilang di masjid-masjid, saya kira cuma ada pengamat ekonomi di televisi di Indonesia. Di masjid juga ada pengamat sholat. Ini kalau ukuran kaki celananya tidak tinggi, ini masuk neraka ini. Kalau jenggotnya kurang panjang ini, bukan ini, bukan golongan saya. Itu berarti yang begitu. Orang kafir paling senang kalau orang Islam itu berdebat. Orang kafir tujuannya menghancurkan Islam. Saya waktu pendeta, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Paling jengkel sekali saya dengar dakwah itu kalau ada ustaz-ustaz mengkritisi sama muslim. Oh ini salah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salah, Allahumma sholli ala Muhammad salah. Semua benar itu. Kalau ada salah satu ustaz, cuma pernah tanya di Makassar, Ustaz mana yang betul? Gara-gara itu siapa itu yang satu yang suka ceramah itu mengatakan sampai yang mengusap wajah begini pun salah katanya. Nabi tidak mengajarkan itu. Bahkan jemaah tanya sama saya, Ustaz mana yang betul? Allah selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Dua-dua saya bilang betul. Dia bilang tidak, kemarin ada yang berdakwah di sini sampai pecah jemaah kami. Kenapa? Katanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad merendahkan Rasulullah. Kalau ada tamu, Pak Haji pasti kalau ada tamu datang ke sini, artis atau lurah atau camat, hari besar Islam, biasanya menyampaikan yang mulia Bapak Camat, yang mulia Bapak Bupati, yang mulia pimpinan partai ini ABC. Tapi kalau Megawati nggak usah bilang yang mulia. Kalau datang ke sini, ya walaupun karpetnya warna merah begini, jangan-jangan Pak Haji PDI juga ya. Biasanya kan karpet begini hijau. Sama juga P3 juga ada yang munafik banyak di situ. Lebih parah lagi dari PDIP. P3 itu lebih parah lagi, lebih munafik lagi. Saya mantan munafik, jadi jago bicara soal munafik. Saya mantan kafir, memang ahlinya bicara soal kafir. Gak ada yang lebih ahli kecuali mantan munafik, mantan kafir itu memang ahli, bisa dipercaya. Kalau ustaz-ustaz lain menyampaikan begini, mana mereka pernah rasa? Tapi saya orang yang sudah rasa itu, memang jago soal munafik. Pendeta, hancurkan Islam pakai orang Islam. Nah ini yang sudah terjadi sekarang. Ditambal hanya karena perut, hanya karena makanan. Allahu Akbar. Ini prosesnya. Nonton TV saya, lihat Novanto pegang Al-Quran. Ada satu yang sudah mau mati lagi, yang tangannya begini. Buya sama sampai mari ngomong soal Ramadan. Saya bilang, betul apa tidak ini? Saya lempar sandal televisi. Isi saya bilang, kalau pecah bagaimana itu? Saya bilang, biasa, beli baru lagi. Ini orang tua sudah mau mati, ini saya bilang, ini bela-bela Ahok ini. Bahkan dia bilang orang-orang yang menentang Ahok katanya miring semua otaknya. Dia ini sudah mau mati. Ini Sapi Ma'arif ini. Dengan satu lagi yang ketua NU itu, siapa? Akhil Siraj. Innalillahi, saya bilang, ini orang-orang sudah tua-tua. Coba seperti Pak Haji begini, sudah tua, tenang-tenang dalam masjid. Bapak dukung Jokowi atau enggak? Kemarin di Kapling DKI saya juga ceramah Ramadan begini Pak Haji tarawih. Ada baju kotak-kotak saya usir dalam masjid. Saya bilang dari baju saya sudah ketahuan bela-bela Ahok ini kemarin ini. Pergi ganti sana, keluar ganti dulu. Oh enggak, ini kebetulan Ustaz. Tidak, keluar ganti dulu. Ya saya memang tugas saya adalah untuk menanamkan sikap fanatis kepada jamaah saya hanya dari kafir fanatis, nggak peduli mau mati atau hidup. Yang penting Islam. Pakai mobil kita, rumah mewah kita, semua kita rasakan. Jangan bilang karena apa? Kalau Allah itu adil, kafir mukmin diberkahi karena Islam. Dunia ini kalau tidak ada Islam mau jadi apa dunia ini? Korea Selatan sekarang orang berbondong
ilmiah. Al-Quran kaya dengan penemuan sains dan teknologi. Siapa bisa bantai? Kitab suci mana, kitab suci agama mana yang bisa membuktikan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, sumbangsi pemikiran bagi perkembangan dunia? Hanya Al-Quran. Mana Al-Quran? Al-Quran mana? Huda linas, untuk semua manusia. Jadi bukan dengan milik kita. Orang hina Al-Quran, orang injak Al-Quran di Facebook, orang lecehkan Al-Quran. Tidak ada. Al-Quran itu bukan milik kami orang Islam saja, milik semua manusia. Nanti dia dapat kutuk luar biasa. Dia mau injak Al-Quran, tidak bisa. Mungkin juga naskah, jemaah juga jangan terpancing. Bisa juga itu mungkin buku tuntunan naik pesawat dengan bahasa Arab, kan begitu. Kau injak Al-Quran, saya dulu pernah robek Al-Quran, akhirnya saya jadi Islam. Jangan coba-coba. Nah, bisa saja kita flight ke Mesir, ada tuntunan di pesawat itu, tuntunan membimbing untuk terbang. Nah, itu mungkin barangkali dia bakar, mau diperlihatkan di Facebook. Jangan terpancing kita umat Islam. Jengkelnya orang kafir karena manusia saat ini, dewasa ini, berbondong-bondong mencari Islam. Kuat kita beriman kepada Allah. Pak Haji, saya habis dari sini mau ke Bekasi. Ada jadwal saya di Tambun, Bekasi, Harapan Jaya, Masjid Perumahan Harapan, bukan di Harapan Mulia, bukan Harapan Jayanya, Harapan Mulia yang di belakang Masjid Raya. Jadi saya akan bimbing tarawih di sana dan akan berceramah. Ini tadi Pak Hasan sudah katakan, Ustaz, minta waktu untuk asar. Saya bilang kalau asar saya di Bintaro. Saya kalau di Bintaro sini berarti paling senang kalau dijadwalkan di sini. Sudah tahu saya, karena ada kelebihan sedikit. Allahu Akbar. Nanti yang lain batal dulu, cancel dulu, sini dulu, tambahkan. Udah, Pak Haji sudah mengerti kalau sudah bilang begini. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya sudah tahu beliau ini bagaimana keikhlasan masjid ini. Tiap tahun saya insya Allah akan ngisi di sini. Selagi saya masih ada umur, saya masih hidup. Hidup saya ini, bahkan saya bilang, Ustaz, istirahat sedikit, nantilah istirahat dikubur. Kalau sudah mati baru istirahat dikubur. Nah, banyak sekali dosa saya, jadi saya harus balas dengan cara berdakwah, membalas dosa-dosa di masa jahiliyah. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, barangkali ada yang berminat untuk memiliki buku saya ini dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, silakan nanti ada di mobil sana. Banyak sekali ini Pak Haji, tenda ya, ada di mobil, tapi nanti dikasih turun dari sini. Atau berhubungan dengan panitia masjid aja lah. Ada di mobil sana atau nanti ambil di sini. Tinggal 40 biji buku itu. Bagi jemaah yang berminat silakan. Saya kira ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Sebaiknya kalau ada yang diturunkan saja. Oh iya, diturunkan aja Pak. Ada istri saya nanti. Phil, diturunkan aja bukunya, seberapa yang ada itu nanti ditaruh di depan teras ini. Phil. Baik, silakan ya. Belum. Satu ini aja. Pak Haji sampai jam 5 ya. Sampai jam 5. Iya, supaya nggak macet Pak di sini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, Ya. saya mau bertanya, Pak Ustadz kan mantan pendeta yang mempendetakan pendeta gitu ya? Ya. Artinya senior banget begitu, rektor lah. Nah, saya mau tanya, tentunya Pak Pendeta, Pak Ustadz. Apa pendeta Islam kan begitu? Ya Pak Ustadz tahu lah ya, program-program kristenisasi yang sedang dijalankan di Indonesia ini gitu, baik di kota maupun di kampung-kampung gitu. Sehingga kita yang ada di sini tuh bisa lebih waspada gitu. Mau bisa dibocorkan Ustadz program kristenisasi yang sedang dijalankan? Terima kasih. Karena saya sudah 10 tahun di Islam ini. Kalau saya masih di Kristen barangkali bisa ya. Tapi sekarang ini perkembangannya cukup jelas bahwa mereka didukung, mereka di backup oleh pemerintah. Jokowi kelihatan sekali memihak orang Kristen. Bayangkan tuh yang bakar masjid di Papua sana sampai sekarang tidak dihukum. Memang kelihatan sekali kok pemerintah pincang, pemerintah. Makanya 2019 jauh lagi itu Jokowi itu. Saya di mana-mana ceramah saya bilang begitu, nggak peduli saya mau ditangkap mau diapapun. Ustadz Alfian saya sudah ditangkap, tinggal saya belum kesana lagi. Coba yang begini-gini kumpul semua di penjara supaya betul-betul membela Islam.
Habib di penjara, saya di penjara, ya keras-keras masuk semua di penjara supaya dapat azab di Indonesia ini. Gitu. Supaya gedung pemerintah, gedung istana sana roboh, timpa Jokowi di dalam. Jadi saya Kristen itu di mana-mana berkembang dia sekarang. Sekarang ini memang gencar sekarang ini. Gencar. Jadi pura-pura toleransi segala macam itu, kamuflase semua itu adalah cara untuk supaya, dan termasuk dengan aksi-aksi Pancasilais, aksi apa itu di mana-mana di kantor Jakarta saya baca ya. Kemarin saya Pancasila, saya Indonesia. Jangan-jangan yang mengatakan Pancasila ini PKI kan begitu. Kalau saya anak tentara Pak, bapak saya itu 32 tahun Intel, ayah saya ini pensiunan tentara, Letnan Kolonel Reinhard Waloni. Dia tukang periksa PKI, dan kami dari keluarga latar belakang yang jelas. Jangan-jangan ini yang ngaku-ngaku Pancasila ini justru PKI kan begitu. Sebaliknya PKI. Karena orang kalau Pancasila, orang kalau pintar nggak ada itu, oh saya pintar, nggak ada begitu. Biasanya mengatakan, oh saya pintar, itu goblok besar itu. Nah gitu. Itu jadi apa namanya? Sama dengan inilah. Jadi kita berbesar hati karena orang-orang baru tahu Pancasila, baru 2 hari hidup di Indonesia, dari Cina sana langsung ngaku Pancasilais. Dan bagaimana cara menjatuhkan menjustis Islam hanya dengan memperalat kekuasaan pemerintah. Sudahlah, tak bakal menang. Islam mudah disalahkan tapi sukar untuk dikalahkan. Kalau Mas bertanya sebaliknya bagaimana perkembangan Islam, hampir tiap hari orang cenderung masuk Islam Pak. Hampir tiap hari orang masuk Islam Mas. Banyak sekali di mana-mana orang bersyahadat. Jadi perkembangan Islam luar biasa. Nah, semakin ditekan Islam, semakin banyak orang masuk. Saya nggak percaya sih kalau ada orang ngomong di YouTube Zainuddin apa itu Saifuddin Ibrahim mengkristenkan banyak orang Islam tuh nggak benar itu, nggak benar. Karena saya tukang Islamkan orang di mana-mana. Tanya Pak Haji, saya kalau Islamkan satu kampung jadi ke satu kecamatan jadi pesantren tuh di Toli-Toli di Kalimantan Barat, desa air hitam itu sudah di perbatasan dengan Pontianak dan Palangkaraya, dan kepala suku saya Islamkan sampai kepada masyarakatnya. Jadi pesantren Al-Ma'ruf itu sudah sering saya Islamkan orang ribuan. Jadi perkembangan Islam luar biasa, sedangkan Kristen mulai merosot. Jadi gampang sekali lah. Cuma yang paling bahaya sekarang ini adalah bukan serangan Kristen, justru serangan orang Kristen mengadu domba sesama Muslim. Ini yang harus kita waspadai. Pikiran kita, media dan lain sebagainya. Makanya saya bilang doakan Tuhan Haritanu Sudibyo supaya masuk Islam, medianya bisa berubah, media Islam. Banyak membantu ustaz-ustaz berdakwah itu MNC Muslim dan lain sebagainya. Mau doakan Ahok ngapain? Doakan Ahok orang miskin di Belitung sana itu. Kalau doakan orang kaya supaya nggak merepotkan masuk Islam. Orang miskin nanti turun masjid minta-minta uang lagi. Apalagi kalau goblok nggak bisa mandiri, hanya tahunya minta-minta. Ini apalagi di bulan Ramadan begini, banyak modus itu ngaku-ngaku mualaf. Oh banyak Pak, makanya Umar masuk Islam, ada 4 orang lemah yang dibantu, mualaf Umar bilang hapus. Nah gitu. Harus berdiri sendiri, mampu berdiri sendiri berdakwah gitu. Orang berdakwah itu wajib dibantu memang. Seperti saya begini berjihad di jalan Allah wajib dibantu. Kalau cuma datang, saya mu'alaf dulu saya kaya, nanti masuk Islam saya miskin. Saya masuk Islam karena ketemu Nabi Muhammad di pintu rumah. Innalillahi. Jadi masuk Islam karena mimpi. Tidak laku kalau mimpi ini zaman modern. Yang dibutuhkan jamaah itu argumen, debat ilmiah, bukan debat fiktif, debat ilmiah. Nah baca sesuai bikin karya tulis. Pintarkan jamaah di masjid, insya Allah take and give. Begitu mendapatkan harta dalam Islam, take and give. Saya berikan ilmu, jamaah ganti biaya cetak. Kan begitu. Nah, itu logik, masuk akal. Tapi kalau datang minta-minta, tidak ada Islam mengajarkan begitu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Apalagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Jadi sudah jelas ya perkembangannya karena di backup oleh pemerintah. Dan tidak berkembang juga. Di Eropa juga mati Kristen, nggak bertumbuh. Di Amerika apalagi orang nggak ke gereja. Indonesia ini aja orang fanatis ke Kristen. Kenapa? Karena tingkat kecerdasan orang Kristen itu yang fanatis menengah ke bawah. Yang intelektualnya mandi di laut kalau hari Minggu, hari Ahad itu. Dia pergi ke pantai, dia pergi ke hotel, diskotik. Orang Kristen itu brutal hidupnya. Nah, di dalam gereja aja pendeta bisa minum alkohol. Saya ini sudah berapa pendeta di Papua sana saya ajar dengan botol di kepala. Karena mereka habis perjamuan mereka minum tuh anggur di tengah-tengah, bahkan sudah buka baju.
Saya hukum, saya ambil botolnya, saya hajar di kepala. Tapi tidak luka karena kepalanya memang keras. Kepala sudah bercampur kapir, sudah tambah lagi memang batu, cocok itu. Siapa lagi yang ibu-ibu barangkali mau bertanya, silakan Bu. Ustaz. Sana beliau bertanya Pak Haji, silakan ya. Tafadhal. Nah ini guru bahasa Inggris kita Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pak Indra namanya. Yes, teacher. Beliau sudah sepuh tetapi tetap semangat dan tidak Alhamdulillah. pernah jauh dari masjid. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hanya sedikit berbagi dengan pertanyaan kawan kita tadi. Kebetulan adik saya itu 20 tahun jadi GM di hotel berbintang. Saya nggak akan bilang hotel apa, dia ditangkap ya. Tapi ruangan-ruangan serbaguna itu pada suatu waktu dipakai oleh sekelompok non-muslim untuk apalah namanya saya nggak tahu. Adik saya bilang sama pegawainya, nanti kalau mereka sudah bubar, tolong kalau ada dokumen tercecer kasih saya. Siapa? Selesai acara mereka, adik saya dapat 4 kopi. Setelah dia baca, ternyata isinya memaki-maki Islam dan mengatakan Islam adalah musuh terbesar kita. Itu jelas tertulis tercetak. Adik saya kebetulan dia ya saya bilang separuh ustadz juga, satu-satunya hotel di provinsi dia yang sudah halal, dapat sertifikat halal. Bayangkan hotel bintang 5 halal. Dia kasihkan itu kopi ke beberapa ustadz yang sering memberikan ceramah di hotel dia. Bukan dikasih, diminta oleh para ustadz itu, saya pinjam untuk kopi, nggak pernah kembali Pak Ustadz. Nggak pernah kembali. Kalau Pak Ustadz ketemu kopinya dimanfaatkan saja itu, dan itu jelas-jelas tertulis di situ hitam di atas putih bahwa Islam adalah musuh kita. Berani banget. Satu lagi, yang ini pertanyaan berbeda dengan yang tadi. Saya juga mantan kafir. Dulu saya sering sekali ke gereja. Waktu saya kecil saya tanya sama pastor, kalau Anda dan Bapak itu manusia pertama, kemudian mereka bisa punya keturunan, kawin sama siapa? Oh, mereka pergi ke suatu negeri, nanti kawin di sana sama orang sana. Lah, manusia pertama siapa? Nah, itu saja. Terima kasih. Baik, saya jawab. Pak Haji, tanpa dikomentari kalau kita baca Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walana soroh hatta tata biar bila tahu. Jadi sudah jelas ya. Saya sering katakan kepada jamaah dalam aktivitas di kantor, perusahaan, silakan kita berteman dengan orang Kristen, tapi untuk menjaga jarak wajib itu karena mereka musuh. Kalau Hindu Buddha tidak terlalu terasa bermusuhan dengan Islam, tapi Kristen memang, karena Kristen ini suka menciplak nabi-nabi di dalam Islam. Dia marah setelah Islam datang meluruskan dia tidak terima. Nah, itu persoalannya begitu Pak Haji. Kebencian Yahudi Nasoro itu kenapa? Karena Islam datang untuk meluruskan ajaran mereka. Contohnya begini, Kristen dengan Islam itu kan jauh. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa jauh. Kalau kita buka dalam Quran surah As-Saff 61 ayat 6, itu Nabi Isa yang memproklamirkan diri. Qala ini apa? Wa itsqala Isa bin Maryam, ya bani Israila, inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyshiran bi rasulil ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu bisa sirubin. Ingatlah ketika Isa dan Maryam berkata, hai Bani Israel, aku adalah Rasulullah yang diutus tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku, tetapi akan datang seorang Rasul yang terakhir bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Jadi tidak terima orang Yahudi, tidak terima orang Kristen, karena Injil itu bercerita tentang akan datang Nabi Muhammad. Tadi yang diturunkan di bulan 18 Ramadan itu Injil. Kitab suci Kristen jangan bilang Injil. Kalau bilang Injil, kepala besar Kristen. Jangan sekali-sekali mengidentikan Injil dengan Kristen, mengidentikan Nabi Isa dengan Kristen, karena Yesus dengan Isa pasti beda. Joni di Bintaro pasti beda dengan Joni yang ada di Perdatang, Pancoran, pasti beda. Ya,
Nah, Isa dengan Yesus tidak bisa disamakan. Yesus ini adalah asal usul dewa Romawi kuno, sedangkan Isa Al-Masih adalah berasal dari silsilah kenabian. Jadi ada monoteisme, ada politeisme. Itu dalam silsilah ketuhanan yang dianut oleh agama musyrik dan tauhid. Terkait dengan apa namanya tadi mengenai apa itu selebarannya, ya yang disebarkan ke apa itu hotel-hotel dan sebagainya. Saya walau bisa. Saya kira namanya Kristen itu kan di mana-mana dia tidak puas. Tadi itu ayatnya. Sesungguhnya bahkan di Al-Maidah jelas, la tazidana asadana si'adawatan lillazina amanu liyahuda waladina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Nah, Kristen ini di musyrik. Yang paling jelas lagi dalam Al-Qur'an itu, walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak senang sampai kita pindah kembali ke agama mereka. Nah, jadi kebencian orang Kristen terhadap Islam itu karena ajarannya, ajaran Kristen jadi kritisi begitu. Dia menyembah 3 Tuhan, dibilang musyrik, marah gitu. Ini pengalaman yang saya dapati dulu. Makanya program S3 saya dulu itu adalah program filsafat keilahian Yesus. Saya mau manuver berfilsafat bagaimanapun sulit. Karena semua teori Bible Kristen perjanjian baru itu dibangun di atas konsentrasi ilmu filsafat spekulatif, filsafat homoousios ala panteistis. Nah itu, jadi menganut filsafat stoa ala panteistis, spekulasi filsafat. Jadi menurut Paulus begini, dengan sederhana saya gambarkan, menurut Paulus Al-Masih yang datang tanpa proses biologis, tanpa konotasi seks, itulah katanya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ini konsentrasi Kristen, dogmatika, indoktrinasi Kristen. Jadi bersarang keras di kepala orang Kristen. Makanya kalau mau debat dengan orang Kristen, yang pertama jangan mengakui bahwa kitabnya adalah Injil. Karena Injil itu wajib kita umat Islam imani. Diturunkan malam-malam ke 18 Ramadan, yang membawanya adalah Nabi kita Isa. Coba buka dalam 19 Maryam ayat 30. Bagaimana Isa bersaksi tentang dirinya? Qala ini Abdullah at-taniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati manuntu hayat. Maka lillahi ayatan kisabi waladin subhana Isa qad amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Semua yang dijadikan Allah cukup berkata dengan jadi maka. Qala inni Abdullah, saya ini kata Al-Masih Abdullah, hamba Allah Ta'ala, at-taniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Allah memberi aku kitab, mengutus sebagai seorang nabi. Kitabnya Injil yang dibawa. Injil itu mana? Itulah Al-Quran. Taurat itu mana? Itulah Al-Quran. Semua kitab suci firman yang diturunkan para nabi menjadi lengkap sempurna di dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya penuntun umat manusia sampai ke surga hanya Al-Quran. Nah, kalau dibilang di Kristen ada juru selamat masuk surga, kitab suci begini, mana masuk surga kacau begini. Makanya tidak cebok, tidak sunat. Jadi saya bilang, ada orang kafir kemarin di Makassar mau melawan saya banyak. Sampai berdebat ke rumahnya RW RT. Saya tidak senang itu. Yahya Waroni bilang saya kafir. Saya juga ini orang Kristen, orang beriman. Beriman sama siapa kamu? Saya beriman kepada Tuhan, Sang Pencipta. Tidak jangan kalau tinggi begitu. Kamu percaya Yesus itu Tuhan kamu? Saya percaya Yesus Tuhan kamu ya, tapi Isa bukan kan? Ya Isa di dalam Al-Quran. Enggak, di Al-Quran tidak ada Isa. Di dalam Al-Quran tidak ada Yesus. Di dalam Al-Quran tulisannya Isa. Di dalam Bible kamu Yesus. Nah, kamu tahu Yesus ini? Karena saya mau tuntut ke pembahasan ilmiah, dia orang awam, hanya pegawai biasa kantor. Sudah saya bilang begini, kamu percaya Yesus, kamu beriman? Iya. Tanda-tanda orang beriman itu apa? Kalau kamu di Kristen apa? Dia bilang dibaptis. Iya betul, saya pun pernah jadi Kristen. Jadi orang Kristen itu dibaptis. Kalau orang Islam disunat Pak, disunat. Nah sekarang saya tanya, apa Yesus? Jangan Isa, Yesus dulu. Apa Yesus disunat atau dibaptis? Dia bilang Yesus kan dibaptis. Di mana ayatnya Yesus dibaptis? Mana? Coba ente buka Lukas pasal 2 ayat 21. Baca. Saya tak punya Bible sekarang. Kamu yang punya Bible, banyak sekali lemari. Baca. Saya mau dengar. Kasih dengar sama Pak RT dan orang-orang ini. Dia baca. Lukas 2 ayat 21, baca keras-keras. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Yesus disunat atau dibaptis? Tunggu, saya mau ambil kacamata dulu. Tidak usah mau ambil kacamata, baca lagi semua.
buat. Belum dihapus di kitab suci Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21. Kau bagaimana mau melawan saya? Saya rektormu, jangankan kamu, pendetamu suruh ke sini. Lukas pasal 2 ayat 21, baca keras lagi. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Disunat ini kenapa? Dia tengok, saya tahu, saya tengok. Sekarang saya mau tanya, kamu disunat atau dibaptis? Saya dibaptis. Sunat belum? Belum. Yesus di sini disunat. Kamu percaya itu kitab? Kamu percaya itu firman? Kalau begini berarti beda dengan apa yang pendeta katakan. Ya sudah, saya mau pulang. Kamu berpikir mulai malam ini. Belum sampai di depan pintu sudah dikejar kami. Sini dulu Ustaz, saya belum mendapat penjelasan bagus. Makanya marah-marah. Kalau mau minta penjelasan, gak usah kasih tunjuk koboi. Kau juga kalau mau kalahi, saya tidak takut. Kalau mau berkelahi, bilang aku tumbuh. Saya juga memang guru simpai taekwondo supaya saya kesempatan kamu. Kamu sudah kafir, berapa lama saya mau hajar? Sudah kafir, goblok lagi. Dobol betul kamu masuk neraka ini. Makanya kalau mau fanatis Kristen, baca kitab Kristen itu sampai habis, jangan sepotong-sepotong. Begitu juga baca Al-Quran, sampai hatam, supaya betul-betul Islam. Pakai pikiran ulama, inal ulama warasatul anbiya. Jangan pakai pikiran siapa ini ISIS. Nanti semua jadi teroris. Tapi itu orang-orang korban saja. Kalau teroris itu orang-orang korban. Korban apa? Karena kesenjangan sosial. Gak usah terlalu perdebatkan itu. Kalau polisi tulis berantas ISIS, tulis juga di spanduk-spanduk berantas kafir sampai ke akar-akarnya. Karena kafir sama bahaya, Pak. Kafir Kristen ini sama bahaya dengan ISIS, karena membawa orang ke neraka, lebih bahaya lagi itu. Alhamdulillah banyak polisi-polisi sudah masuk Islam, termasuk Jenderal Benny Mukalu, orang Manado. Beliau sudah Muslim dan sekarang sudah haji. Yang Kapolda Bali. Nah itu juga salah satu yang memusuhi saya dulu. Oh kamu Yahya, kenapa kau bilang saya kafir masuk neraka? Bapak kan polisi, kalau polisi uang palsu tangkap, Pak, tangkap. Kitab suci palsu, tangkap. Ini palsu, Kristen punya, tangkap sana pendeta-pendeta itu. Betul ini Ustaz, tanya ke pendeta di Jakarta sini. Kalau nggak benar, sudah lama saya di sel. Saya sering ceramah di Mabes Polda, di Polda Metro Jaya. Bahkan saya katakan polisi-polisi Kristen ini kalau mati neraka semua, yang Islam masuk surga. Jengkel betul ya Kristen. Kapan mau tembak mati dia ini? Tidak bisa ditembak mati kecuali sudah ada putusan hakim, hukuman mati baru tembak. Ya begitu. Baik. Ustaz, mohon maaf nih. Saya mau berangkat ya. Ini saya tampilkan karena bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Bulan Ramadan itu bulan amal dan amal kita itu dilipat gandakan. Amin. Jadi saya tampilkan nomor rekening Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Dan ini gambar anak Ustaz yang kecil, yang pada saat Ustaz di Tondano itu Ustaz tidak bisa konsentrasi lah, terpaksa harus kembali. Jadi ini gambarnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membantu ya, silakan dicatat, lebih praktis difoto saja gitu. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebetulnya? Tanggung jawab kita adalah para ustadz, para ulama yang tidak dapat ya, mengurus. Siapa lagi yang mengurus? Ya. Beliau mengurus umat, kita juga harus mengurus keluarga beliau yang sedang saat ini sedang kesulitan. Ya. Biaya keseluruhannya sudah disampaikan kepada saya, tetapi tentunya itu bukanlah hal yang ini. Tetapi bagi saya adalah, bagi kami, bagi masjid itu adalah membantu ustadz, membantu mubalik, itu adalah kewajiban dari kita semua. Silakan dicatat dan berapapun saya pikir ya Ustadz ya, untuk meringankan ya, supaya Ustadz bisa jalan lagi nih. Kalau nggak nanti jalan lagi, nanti ada yang sakit lagi kan susah lagi ya. Saya kira itu saja karena ini sudah tinggal 8 menit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Yahya Walani itu telah memberikan gambaran kita siapa beliau sesungguhnya. Jadi sekali lagi beliau pernah kafir, beliau pernah membuat orang menjadi pendeta, dan pendeta tugasnya adalah selain sesat, menyesatkan. Nah sekarang beliau ada di depan kita dan tugas beliau betul-betul menantang segala sesuatu yang sifatnya melawan
kekinian Allah ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar beliau tegakkan dengan cara berdakwah. Ada amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lain, tapi beliau memilih dengan cara berdakwah. Demikian saya kira itu saja Ustadz ya. Sebentar kita dari Pak Gagah. Pak Gagah ada? Saya kira nanti setelah ini kita ke DKM Ustadz. Ya. Demikian kalau ada pertanyaan atau apa, HP-nya ada pada kami. Kalau ada yang mau konsultasi dan sebagainya, nomor HP-nya juga ada pada kami. Silakan hubungi kami ya. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz jauh-jauh sudah datang kembali ke Jakarta dan rencananya mau di Sumatera Barat. Idul Fitri. Oh sesudah Idul. Oh Idul Fitri di sini. Sesudah Idul Fitri ke Padang. Itu kampung halaman saya. Banyak orang di sana berubah kafir Ustaz. Iya, nah itu jadi susah tuh gimana tuh? Saya nggak ngerti. Haji. Kembali ya. Nggak diambil ini, terus saya ngambil. Cuma itu aja. Jadi Ustadz ini udah disiapkan. Di sini saja Pak Kakak. Oh baik, ya tunggu sebentar. Ada sedikit inilah bantuan dari masjid ya. Kemudian banyak sekali cobaan. Saya juga di tengah jalan tiba-tiba dapat waktu itu udah ada WA BlackBerry ya Ustaz. Kasih tahu saya mobil hilang. Padahal 1 minggu atau 1 pekan sebelumnya mobil itu dipakai dakwah ke sini. Ya. Ya. Begitu. Nah ini mobilnya hilang, Fortuner, Toyota Fortuner dipakai ke lintas alam kemana-mana. Ya. Oh, pinjam mau beli, tapi sama juga. Baik, Ustaz, mudah-mudahan ini pertemuan kita yang tidak hanya kali ini kita bisa bertemu lagi kembali ya setelah ini. Bagi jamaah yang ingin sambil menunggu apa yang sedang disiapkan DKM, demikian kami sampaikan dan untuk khusus majelis ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dari bidang SIS kami, Ustaz, ya. Pak Riyadi, kemudian di Ketua Panitia Ramadan Pak Gagah, ya. Pak Gagah yang bawa tas pakai gamis. Kalau Pak Riyadi ini Ustaz, ini arsitek dan kontraktor. Silakan mungkin Pak Usman ya ingin memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita kedatangan Pak Rudi, alhamdulillah sudah memberikan kita ilmu yang insya Allah bermanfaat kita semua. Dan kita juga sudah mendapatkan informasi dan kita sudah mencoba untuk membahas di Majelis Ramadan dan juga DKM. Alhamdulillah sore ini kita akan menyampaikan bagian dari zakat dari kita, amal dari nilai terkumpul sebesar 10 juta rupiah dari Masjid Raya untuk bantuan kepada Bapak Wali. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insya Allah bisa memudahkan langkah ke depan insya Allah. Demikian dengan mohon maaf kalau ada penyambutan atau kata yang kurang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lu. Kalau foto ke depan gua foto. Hah? Di depan gua foto sekali. Ah, enggak mau.